sembah sekarang adalah Elohim. Bukan Yesus. Elohim. Keberadaannya itu yang kami sembah. Iya, bukan Yesus. Mereka itu sama. Udah, dia, aku dan Bapak satu kan katanya. Itulah yang Yesus itu dimaksud. bukan, tunggu Bang Juma. Hukum Tidak merubah. Yesus itu adalah firman, bagian diri dari Elohim. Karena Elohim kan nggak bisa turun ke bumi untuk menyelamatkan dunia, Bang Juma. Jadi Maka disuruhnya lah firmannya itu, keluarlah firman itu dari dirinya menjadi manusia sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Itu dia. Sekarang yang manusia itu mana? Manusia itu Yesus di bumi. Iya, yang manusia itu sekarang mana? Yang manusia itu yang sekarang Bang Juma tanya, kan manusia daging telah mati, manusia itu telah mati. Tapi yang bangkit dari kubur, yang bangkit dari kubur adalah tubuh kemuliaannya. Itu bukan dia. Lagi daging. Tidak dong, tidak daging. Tapi kenapa dia makan ikan goreng? Enggak apa-apa, namanya itu kemuliaannya, tubuh kemuliaannya. Dia mau bersatu dengan para muridnya sebelum dia naik ke surga. Berarti ikan gorengnya juga ikan kemuliaan. Ya itu nggak usah. Nanti tanya waktu Bang Juma nanti kalau masuk surga ya. Kalau masuk surga tanya Yesus. Tapi kayaknya Bang Juma nggak masuk surga deh. Jadi nggak mungkin. Yesus mengatakan. Tapi Yesus mengatakan dengan sangat jelas kok di situ. Inilah darah, inilah tanganku, inilah kakiku. Sebab daging tidak makan ikan. Iya. Nah, berarti Yesus mengatakan dia adalah daging. Iya, pada saat dia di bumi, dia masih tubuh kemuliaan. Bangkit dia dengan tubuh kemuliaan masih Bang Juma, karena dia kan masih bersama manusia. Sesuai dengan 2 Yohanes 1 ayat 17, Yesus datang sebagai manusia ke bumi. Siapa tidak percaya? Setelah dia bangkit dari kubur, dia masih manusia kan? Iya, tubuh kemuliaan manusia, tubuh kemuliaannya itu masih ada, karena masih bisa dilihat manusia. Gitu dong. Setelah dia naik ke atas, tubuh kemanusiaannya mana? Tubuh kemanusiaannya, tubuh kemuliaan dia Bang Juma, enggak tubuh berdosa lagi. Bang Juma yang enggak tahu. Bangkit dari kubur, masih daging manusia. Tubuh kemuliaan yang bangkit itu Bang Juma. Tapi Yesus mengatakan inilah dagingku. Iya. Nah, karena Yesus mengatakan tidak mungkin daging makan ikan, kan gitu kata Yesus. Jadi Bang Juma nggak percaya Maha Kuasa, apapun dia bisa buat kepada umatnya. Sekarang Yesusnya ini loh yang makan ikan goreng yang adalah daging manusia. Kenapa Anda mengatakan daging kemuliaan? Tubuh kemuliaan, itulah yang bangkit. Maksudnya masih daging kan? Iya, dia masih bersama dengan umat-umatnya pada saat itu, karena dia menunjukkan dirinya, aku sudah bangkit, ini aku. Dan daging. Pada saat itu dia daging. Tubuh kemuliaan, bukan lagi daging berdosa, tidak. Bukan lagi. Yesus mengatakan inilah dagingku. Iya. Sebab hantu tidak makan, sebab hantu tidak berdaging, kata Yesus. Iya. Nah, artinya Yesus mengatakan inilah aku manusia. Nah, yang pertanyaan saya, kapan dia jadi Tuhan? Kapan dia berubah? Kapan dia jadi Tuhan? Dia sebelum lahir pun ke dunia ini, dia sudah diperintahkan Elohim kepada malaikatnya. Katakan kepada si Maria itu, engkau akan melahirkan seorang anak, yaitu Tuhan dan Juru Selamat. Itu perkataan pesuruhan pesuruh Elohim itu. Malaikat yang berkata, masa kita masih meragukan perkataan malaikat? Iya, artinya Yesus menjelaskan tentang dirinya. Iya. Bahwasanya inilah dagingku, kata Yesus. Iya. Lihatlah tanganku, rabalah aku, lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulang. Dalam Lukas 24 nomor 39. Dengan kata lain, Yesus sedang menjelaskan kalau dia adalah manusia. Ya, memang. Nah, ini yang kutanya mana kemanusiaannya sekarang ini mana? Kemanusiaannya sekarang setelah bangkit itu sudah tubuh kemuliaan loh Bang Juma. Yesus mengatakan inilah dagingku, inilah tulangku, berarti aku manusia. Kok tubuh kemuliaan mana? Iya, tubuh kemuliaan yang bangkit itu. Dia mengatakan inilah, jamahlah, masukkanlah jarimu ke tubuhku ini. Kan berlubang pada saat dia ditombak itu. Inilah dagingku, inilah tulangku, sebab hantu tidak berdaging, tidak bertulang. Iya Bang Juma, tapi kan Yesus pada saat itu jawab Tante, gue bantu jawab, bilang ke Bang Juma, sudah terangkat ke langit Bang, bilang.
Belum ke langit, kan masih datang dia kepada murid-muridnya. Dia masih menunjukkan bahwasanya aku ini telah bangkit sesuai dengan yang dia katakan. Yesus makan, terus Yesus mengatakan, inilah dagingku, inilah tulangku. Sebab hantu tidak berdaging dan tidak bertulang. Berarti dia sedang menjelaskan kalau dirinya adalah manusia, kan? Iya. Nah, yang saya tanya, mana kemanusiaannya ini? Untuk apa Bang Juma cari kemanusiaannya sementara dia sudah bangkit menjadi tubuh kemuliaan? Mau untuk apa Bang Juma itu? Ini Yesus setelah keluar dari goa pemakaman Yusuf, setelah dia keluar dari goa, setelah bangkit menurut Kristen nih, hari ketiga, hari Minggu, dia pergi minta ikan, makan. Kata dia, hantu tidak berdaging dan tidak bertulang. Ini aku berdaging bertulang. Berarti aku ini adalah Tuhan atau manusia atau hantu? Dia pada saat di bumi masih manusia Bang Juma. Sesuai dengan dalil 2 Yohanes 1 ayat 7. Tapi dia sudah bangkit. Iya, walaupun dia sudah bangkit Bang Juma, dia kan punya kuasa dong Bang Juma. Dia menunjukkan dirinya masih kepada murid-muridnya. Makanya mereka berjalan sampai ke mana? Sampai ke Bukit Zaitun. Mau Yesus naik ke surga. Kan masih disaksikan mereka bahwasanya pada saat itu masih dia sebagai tubuh kemuliaan. Masih ada dagingnya, disaksikan mereka. Daging dan tulang yang Yesus persaksikan kepada muridnya yang adalah bukan hantu, itu kemana? Untuk apa Bang Juma cari itu manusia dagingnya itu lagi? Supaya Anda bisa membedakan antara Hasem dengan makhluk Hasem. Iya, pasti. Sebentar, saya boleh bantu jawab? Boleh, silakan. Tadi hukum pertama jangan ada sembahan lain. Ini berarti nggak boleh Yesus disembah. Bang Juma kan mempertanyakan setelah bangkit itu manusia atau Tuhan? Manusia. Ya kan? Manusia. Nah, di sini ada tulisannya di Yohanes ayat 19. Coba buka. Yohanes berapa? Yohanes 20. Ayat 19. Bukannya bangkit dari kubur sudah pernah tayang di Efesus? Tante kan bilang tadi kan Tante bilang Yesus itu udah bangkit tapi belum jadi Tuhan. Berarti bertentangan dengan Roma 14:9 Tante. Enggak dong, mulai dia belum lahir, dia sudah tadi Tante Tuhan, bilang dia waktu dibangkitkan belum jadi Tuhan. Bertentangan dengan Roma 14:9. Mana ada aku bilang itu. Waktu dibangkitkan itu dia menjadi tubuh kemuliaan, tapi dia itu sudah dikatakan di dalam Lukas 2 ayat 11, dia sudah dikatakan malaikat pesuruh oleh Elohim mengatakan kepada malaikat, katakan kepada Maria, engkau akan melahirkan seorang anak, Tuhan dan juru selamat. Jadi sebelum lahir pun dia sudah Tuhan dan juru selamat, tetapi datang ke bumi sebagai manusia, gitu dia. Itu dia. Kan Tuhan mengatakan di hukum 10 itu kan, di Keluaran 20 itu kan, jangan ada sembahan lain. Iya. Nah, kenapa orang Kristen menjadikan anak Maria sebagai sembahan? Mana ada sembahan lain kami Bang Juma? Yesus itu kan diri dari Elohim, firman Elohim. Silakan, ini bagiannya ini akhi Bilis. Lo ihele Elohim akhiri malpanai, lo tasle kafetel tekotemunat. Ya. Hukum yang pertama itu di dalam Yahudi, yang pertama itu adalah Anoki Hasem Eloheka, akulah Yahweh Tuhanmu. Itu yang pertama. Baru jangan membuat lagi patung yang menyerupai apapun. Ya. Yang ada di atas langit. Bang Billy, kita masih membahas hukum pertama sama Bang Juma. Iya, hukum pertama semua Kristen di dunia ini sudah salah. Jadi kami tetapnya Elohim itu. Seluruh Kristen, tunggu dulu, jangan dipotong ya. Seluruh Kristen itu bertentangan dengan firman Tuhan di antara Hadifarot 10 perintah Tuhan. Yang pertama saja sudah dilanggar. Itu kan, ya itu kalian. Kami nggak melanggar. Kami tetap menuhankan Tuhan yang Abraham, Ishak dan Yakub itu. Jadi kenapa Yesus kami sembah? Dia Yesus itu. Lo Israel Mekazev, Tuhan Hashem itu bukan manusia. Iya, Yesus itu kan firman. Bang demut hagu penegu. Hashem tidak memiliki bentuk persamaan tubuh jasmani, nggak ada dia. Nah, sekarang gini, Mazmur, itu yang di kitab Mazmur yang Daud berkata,
Tuhanku Hasem, berkata kepada Tuhanku, itu siapa ya? Ya, itu Daud sedang menulis puisi yang benar saja diambil dari kitab Kejadian. Yang disebut ladoni di dalam seluruh kitab Tanakh itu hanya Abraham. Jadi itu berbicara tentang Abraham. Jadi Tuhan berbicara kepada Abraham gitu maksudnya. Betul. Jadi Hasem berkata kepada Abraham, ya, yang dikatakan sampai aku buat musuh-musuhmu di bawah telapak kakimu. Siapa musuh-musuhnya? Adalah itu Amrapel dengan sekutunya. Kita lihat bagaimana Amrapel dan tiga raja ya, itu melawan dengan 5 dan 4 raja itu yang berperang. Jadi ketika ponakannya Lot itu disandra, maka Abraham berperang untuk mengalahkan Amrapel dan sekutunya. Makanya di situ yang disebut sampai kubuat musuh-musuhmu itu merujuk kepada Amrapel dan sekutunya. Kalau nggak percaya silakan baca di rasinya soal itu. Sebentar, abang ini Judaism atau apa? Saya Yahudi. Saya muridnya Rabbi Tovia Singer. Oh, Tovia Singer. Oh, Etzchaim Iya, bukan? betul. Etzchaim itu ya dulu Etzchaim. Dulu Etzchaim, sekarang Etzchaim lebih mengajar kepada Bnei Noah gitu. Oh, begitu. Ya, Eli Shifai dan itu teman-teman saya. Tahu Rabbi Tovia Singer dari Eli Shifai itu tahu ya? Iya, itu Rabbi saya. Saya 5 tahun dia di sini. Selama 5 tahun itu saya belajar dengan dia. Jadi kitab Mazmur itu yang Tuhan berbicara kepada Hasem berbicara kepada Ladoni. Nah, siapa yang disebut Ladoni dalam seluruh kitab Tanakh itu Abraham yang disebut Ladoni gitu. Bang Billy, apakah umat Tuhan itu kalau menukar 10 hukum apakah juga itu termasuk umat Tuhan? Kutanya kau dulu Billy. Apakah ada organisasi menukar 10 hukum menjadi hukum yang lain, hukum manusia? Apakah itu termasuk kebenaran Billy? Jawab dulu Billy. Ya, saya akan jawab. Ya. Nah, jawablah. Kalau itulah Advent. Mana kami nggak ada menukar. Ya, Anda menyembah manusia. Tidak, itu kan perkataan kalian. Kalau kami tidak menyembah manusia. Yesus apa rupanya? Yesus itu firmannya Elohim yang menjadi manusia. Betul dulu. Yesus itu bukan batu, Yesus itu bukan pohon. Itu dia. Advent itu melanggar Taurat. Dikatakan begini, Veshamru Bnei Israel Sabat, Lasat dan Sabat, Redor atau Berit Oram. Hendaklah orang Israel memelihara Sabat sebagai perjanjian kekal antara aku dengan Israel, bukan kepada orang Kristen. Jadi orang Kristen tidak wajib harus melakukan Sabat, nggak boleh. Tetapi ada ditulis Bang Billy, hari Sabat diadakan untuk manusia. Jadi orang Kristen binatang atau manusia? Tapi kan kita binatang yang tunggu, Markus 2 ayat 28. Hari Sabat, tunggu dulu, hari Sabat diadakan untuk manusia. Jadi orang-orang Kristen termasuk adalah manusia. Jadi harus setia kepada 10 hukum. Jadi nggak binatang kami. Itu kitabmu itu bukan kitabnya Hasem, itu kitab binatang. Ya. Mana ayatnya mengatakan kitab kami ini kitab binatang? Mana coba buktinya? Mana buktinya? Tidak ada dikatakan kitab Matius sampai Wahyu itu berfirman Tuhan kepada Matius, Markus, Lukas, nggak ada, nggak ada itu, nggak ada. Makanya jadi kutanya kau dulu Billy, sesuai dengan Markus 2 ayat 28, hari Sabat diadakan untuk manusia. Jadi kami ini manusia atau binatang? Kami ini manusia atau binatang? Binatang lah. Dari mana itulah kau penyesat itu. Kau bilang kami binatang. Berarti perkataanmu itu apa? Karena sekarang kau jawab dulu apa pertanyaanku sesuai dengan Markus 2 ayat 27 atau 28. Hari Sabat, santai tante, jangan santai. Sekarang enggak si Billy ini tunggu, si Billy ini aneh. Sementara di dalam Markus 2 ayat 27 atau 28, hari Sabat diadakan untuk manusia. Enggak ada dibilang hari Sabat diadakan untuk Bani Israel, enggak ada. Sebentar. Untuk manusia. Ini si siapa namanya, si Pak Billy ini, dia itu tidak mengakui kitab PB, Bu. Iya, memang.
Ya, jadi makanya orang dia percuma kalau Mesiasnya, kita ngomongin iya Mesiasnya aja Daud katanya. Orang si Bili aja penyesat ini dibilangnya Mesiasnya saya yang bukan akan penyesat. datang Kita Daud buktikan, dan Musa. Daud dan Musa katanya Mesias. Kita buktikan di dalam Sementara kitab Yeremia 30 ayat 9 Sementara- dikatakan Fe'abdu etasep Elohim David makam asyar hakim lahem. Mereka akan menyembah kepada Yahweh Tuhan mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan aku bangkitkan bagi mereka. kalau si Bili dek katanya yang datang itu Mesiasnya itu adalah Daud atau Musa. Sementara umat Islam menunggu kedatangan Isa Al-Masih atau Yesus. Kita umat Kristen menunggu kedatangan Mesias kita yaitu Tuhan Yesus juru selamat kita. Jadi si Dari Bili situ aja mana sudah beda, penyesat? kan? Beda mana? Kita kan kita hampir sama. Si Bilis punya penyesat. Si Daud dibilangnya mau datang. Enggak sama kita nggak pernah sama di dalam apapun. Hampir sama Di dalam Bili apapun penyesat. Yahudi Berarti dengan Bili Kristen mengakui tidak Iya. akan sama. ya. perdebatan tiga Apa? agama ya. Tante mengakui penyesat ya. Enggak lah. Mana Selesaikan penyesat aku? dulu hukum 10 ini. Oke, Hukum ayo. pertama dulu. Ayo, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Jadi Bukan Allah lain kami di situ. kami Salah. Salah. Hukum pertama itu Anok Yasim Eloheka Asur Akulah Tuhan Allahmu, hukum pertama. Iya. Iya, kita singkatkan maksudnya jangan ada sesembahan lain. Siapa yang menyembah Kau aja mengganti hukum pertama kau ganti. Nggak boleh begitu. tidak, bukan ku ganti. Jangan ada Allah lain di hadapanmu. Aku ajarin sebagai praktisi Yahudi. Aku ajarin kepada Pertama, kau. akulah Tuhan Allahmu. Anok Iya. Yasim Eloheka Asur Beta Fadi belum yele kayak Elohim akari balpane. Lo tak selek vessel. Oke. Asal bahasa Memang pasal bameng malas. Besar kita kata Lo tak kafe lah kalau tardem. Jangan kau Iya. sujud dan menyembah kepada Iya, jangan kau sujud kepada batu itu dan patung itu. Jangan kau membungkuk kepada patung itu. Kami umat Advent nggak membungkuk kepada patung dan batu. Kami hanya membungkuk kepada Allah yang di surga. Nah, Itu itu ditambah-tambahin lagi batu di situ. ya ada kan patung. Memang penyesat ini. Para nabi-nabi itu mereka punya batu tugu untuk ibadah. Mereka sujud menghadap ke sana. Enggak, loh Bang Juma, enggak ada para nabi sujud kepada batu. Mana Alamak. ayatnya? Mana alamak. Mana Bang Juma? Enggak ada. Nah, itu. Alamak. Batu itu Bang Juma maksudnya batu itu batu 10 hukum. Batu itu 10 diurapi hukum. loh oleh para nabi. Beberapa batu diurapi. Kena Kau kan? juga satu Billy, penyesat kau bela-bela Bang Juma masa batu itu mau dalilnya ada. disujud. Astaga Tuhan, Dalilnya batu itu diurapi ada. loh. Mana dalilnya batu disembah? Mana? Mana ada orang nyembah batu? Benar nih, benar-benar. Jadi Kalau kami- nyembah batu sakar ada, tapi kalau batu nggak ada. Kami nggak ada menyembah batu sakar, nggak ada. Lah, Yesus nggak punya batu sakar rupanya. Yesus itu kan datang sebagai manusia. Ya, Dia makanya dia datang punya sebagai batu, kan? manusia. Kalau Dia Bang punya Juma, batu. berarti Bang Juma penyesat sesuai dengan Yohanes 1, 2 Yohanes 1 ayat 7. Siapa yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, penyesat. Nah, sekarang Anda percaya nggak kalau dia itu manusia? Dia percaya dong datang ke bumi sebagai manusia. Anda percaya nggak bahwa Elohim itu manusia? Tidak, kalau Elohim tidak Sudah, manusia. Enggak. Tuhan mengatakan jangan ada ilah lain. Kenapa Anda menghilangkan manusia? Kan lucu. Salah. Yesus itu firmannya Elohim. Bang Juma, tunggu ya. Jangan Justru potong kalau aku ya. Yesus itu firmannya Elohim, kenapa dituhankan? Nah, memang Elohim sendiri menyuruh supaya dituhankan karena Elohim yang menyuruh malaikatnya. Menuhankan Elohim. Lukas oke. 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Menuhankan firman itu di mana perintahnya? Mana perintahnya menuhankan firman? Nanti kena lagi dilarang menyembah laki-laki ataupun perempuan. Kenapa? Ini mantep ini argumen aku jadul ini. Bener Gurunda tuh. Nah coba kita mumpung ada Bang Bil ya. Bang Bil di Yahudi firman itu disembah nggak sih? Firman Tuhan? Enggak. Mantap. Jadi gini, firman Tuhan itu kan sebenarnya dafar atau dafar itu ya memra itu adalah suatu hal yang biasa saja, perkataan Tuhan gitu. Nah, Itulah perkataan itu perkataan. terdiri dari apa? Dari suku kata. Suku kata terdiri dari apa? Dari huruf. Tapi ada Makanya pada waktu tulisan di apa namanya di Taman Eden yang turun menemui Adam itu Memran. di mana ayatnya? Di dalam targum siapa kamu pakai targum atau komentar Nggak siapa? pakai targum, pakai langsung punya apa ya? Aleppo Codex atau siapa ya? Itu tulisannya Memra. Aleppo Codex.
Nggak ada loh kejadian berapa itu? Nggak ada kata membra. Waktu itu guru saya waktu itu yang bilang, dia ngasih apa namanya ngasih. Enggak, kalau dalam Torah nggak ada kata membra kecuali kalau kamu Targum. Ada Targum ada. membra. Waktu itu membra. Coba di mana? Coba aku cari ya. Ya. Justru waktu itu saya lupa nanya Jadi, itu yang versi apa. Perkataan Tuhan itu adalah sama seperti Musa juga berkata, sama Tuhan juga berkata. Jadi tidak ada yang spesial dengan perkataan itu. Nah, perkataan Hashem itu adalah alat komunikasi dengan yang makhluk ciptaan yang bernama manusia. Makanya dipakai bahasa. Nah, jadi perkataan Tuhan itu terdiri dari suku kata terdiri dari huruf-huruf yang tersusun sehingga menjadi firman. Itu alat berkomunikasi Tuhan dengan manusia. Ketika Tuhan berkomunikasi dengan kucing, dengan binatang, itu tidak memakai jenis komunikasi yang namanya bahasa. Ya, beda lagi bahasanya. Juga dengan para malaikat. Makanya kalau kita belajar dalam Midrash, Hashem itu pertama kali itu menciptakan huruf-huruf sehingga itu dipakai untuk dia menciptakan bumi ini dengan firman-Nya. Jadi firman itu atau perkataan itu bukanlah menjadi daging. Nggak ada ajaran firman itu menjadi daging. Itu ngaco itu. Bukan ajaran Tuhan yang benar. Itu adalah alat komunikasi Tuhan dengan ciptaan yang manusia. Lanjut. Sesuai dengan dalil Yohanes 1 ayat 14 itu, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kamu dan diam. Yohanes bukan firmanmu itu. Nggak ngerti dia tame Bang Bil, langsung aja bahasa Indonesianya. Tunggu dulu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kamu. Firman itu adalah sabda Elohim. Sabda Elohim itu telah menjadi manusia, firman yang hidup. Itu dia. Itu yang ngomong Yahweh atau Gabriel? Yang ngomong Yahweh atau yang ngomong itu adalah Rasul Yesus, Rasul Isa Al-Masih. Siapa namanya itu? Yohanes. Yohanes ini apa malaikat? Apa dia? Malaikat Tuhan dia? Rasul Yesus. Rasul Yesus. Yeah. Itu dipandang sama Yahudi itu. Ya terserah Yahudi. Rasul Yesus itu dipandang sama Yahudi, Bang Bil. Terserah Yahudi mau bunuh diri dia, mau enggak urusannya itu. Enggak, makanya kita perjanjian baru berbeda 180 derajat dengan kitab Torah. Sekarang kita tiga agama ini, Yahudi, Islam, dan Kristen. Nah sekarang ayo berjuang kita. Nanti sewaktu Yesus datang siapa kebenaran? Kitab Tame perjanjian baru itu berbeda dengan perjanjian lama, katanya gitu, Bu Darni. Tameh itu artinya najis kan atau haram? Tanya aja Yahudi Tame apa bahasa Ibrani itu. Tameh, iya kan, tameh kan sejenis itu kan kayak taret. Gini loh teman-teman, walaupun banyak denom macam-macam ragam agama ini, tetapi mari kita telusuri, mari kita lihat, mari kita pantau, apakah agama itu seturut dengan kehendak Allah, seturut dengan firman. Itu hukum dulu. utama dulu, utama dulu. Yang utama. Ya, yang utama. Ada ilah lain. Ya, kami umat Kristen tetap tidak menuhankan Allah lain. Kami Yesus itu apa? Yesus itu apa rupanya? Tunggu dulu Bang, cuma aku dulu ngomong. Yesus itu apa rupanya? Kami tetap menuhankan Elohim. Yesus. Firman-Nya Elohim yang menjadi manusia turun ke bumi untuk penyelamatan misi. Disitulah kesesatan. Itu ajaran kami. Terserah kalian, terserah kalian mau kami sesat atau enggak. Nanti kita lihat siapa kita kebenaran. Budi jangan kepanjangan. Itu Kan di hukum 10 Taurat. Hukum 10 Taurat itu di mana tuh menyembah sembahlah Tuhan yang menjadi manusia atau sembahlah firman Tuhan itu. Kenapa dibilang ada sembahlah? Kenapa ada dikatakan sembahlah Tuhan Allahmu katanya? Ya itu nomor berapa? Tuhan nomor Allah. Berapa? Udah. Nah kalau sembahlah Tuhan yang menjadi manusia itu di nomor berapa? Gak ada dibilangnya sembah menjadi. Bidat. Gak ada. Kok bidat? Kalian kan selalu mengatakan sembahlah Tuhan. Tunggu ya, Tuhan, Allahmu. Tuhan itulah Yesus. Allah itu adalah Elohim. Yesus itu siapa? Tuhan Yesus itu siapa? Firman-Nya Elohim. Bagian dirinya juga. Yesus itu adalah bagian daripada Elohim. Namanya firman. Itulah Trinitas. Itulah Trinitas, makanya ada Trinitas. Kalau nggak ada Trinitas, mana bisa kalian menjabarkan keberadaan Elohim itu?
Trinitas bukan ajaran Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub, sama sekali bukan, nggak ada. Tetapi di dalam buku Kejadian 1 ayat 1 sudah ada Trinitas di situ. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ada Allah. Udah, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Baru berfirmanlah Allah, 3. Allah Bapa, ada roh, ada firmannya. Itulah Trinitas. Kalian air ada juga di situ, ada air juga, ada samudra. roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Ada roh, ada Bapa, ada firman. Jelas. Bisa kami terangkan. Kata Billy Yahudi bukan roh katanya, tapi angin Allah gitu Bang Billy. Roh itu, tahu kalian roh Allah melayang-layang. Kata Yahudi bukan roh, di atas angin. permukaan. Karena Allah itu adalah roh, dia adalah roh. Jangan ketawa kau Bang Juma. Coba Bang Bil, di Yahudi itu roh itu ciptaan atau Allah dia? Ciptaan. Kita lihat beberapa kali roh itu adalah ciptaan. Bahkan di dalam kitab Mazmur, ya, Mazmur 104 ayat 30 itu parah itu. Ya, Bang Billy. Tunggu dijelaskan dulu Bang. Lanjut Ahi. Itu ambulan mau bawa Bang, betul Bang? Mau bawa katedral Bang. Mau menjemput si Billy sama Bang Juma itu. Enggak, itu mau bawa katedral. Bang Juma, di sini kita sudah mau maghrib. Nanti kita lanjut diskusinya habis sisa. Enggak, lanjut aja dulu. Teman-teman kita ini belum maghrib, masih lama. Ngapain kau mau bubar sahabat Juma? Ya, lanjut Bang Billy. Tunggu dulu biar Ahi Billy dulu jelasin. Mazmur 104 ayat 30 berbunyi Teshalak rukakaf isbiareun ut hades pene agama. Artinya apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Jadi apa roh itu ciptaan, ya, bukan. Sekarang makanya kata Lugat Tambunan, Tuhan itu punya roh. Jadi kalau roh Tuhan itu hilang, Tuhannya mati. Gitu. Logika Lugat Tambunan itu. Billy, kayak mana seperti ini? 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Gimana itu? Ayatnya? Oke, sekarang saya tanya, malaikat Allah bukan? Tidak dong, malaikat Allah suruhannya. Ya. Angin Allah, api Allah, awan Allah bukan? Itu alatnya untuk apa? Memusnahkan atau apa? Alatnya. Begitu juga dengan roh Allah, itu adalah ciptaan Tuhan. Tidak. Salah. Billy. Mantap sepupu tua kami. Bang Juma dan Billy, roh Allah itu adalah nafas Allah. Biar tahu kalian. Kalau tidak ada roh Allah, manusia itu mati, nggak hidup. Oke. Makanya jika ada roh Allah diberikanlah. Bayangkan Bang Willy, bayangkan kita 7 miliar manusia. Bisa kita Bang hidup. Willy dijawab enggak gini Bu Darni, kalau misalnya tanpa ruh dari Allah, manusia itu mati, itu semua ya sepakat. Yang jadi masalah itu gini. Kalau misalnya Allah ini, Tuhannya Bu Darni ini enggak ada roh, mati enggak? Kalau nggak ada roh di dalam tubuh Bu Darni, mati lah. Bukan Bu Darni. Tuhannya Bu Darni, kalau misalnya nggak ada rohnya, mati nggak? Iya. Kalau sebagai manusia, tunggu. Sebentar, kan Yesus datang ke bumi sebagai dengar. Tunggu dulu Bu Darni, Bang Billy, Tuhannya Bang Billy, kalau misalnya nggak ada rohnya, apakah Tuhan itu mati Bang Billy? Tidak. Matilah. Yang butuh roh untuk hidup itu makhluk. Tidak. Allah itu adalah roh. Tuhan tidak butuh roh untuk hidup karena Tuhan itu maha hidup. Allah hidup kekal. Di dalam Al-Quran pun ada ditulis Allah itu hidup kekal. Kayak mana itu? Memang betul. Ya udah. Hidup kekal. Kenapa dia hidup kekal? Karena dia bukan makhluk. Sedangkan roh itu makhluk. Dan makhluk untuk hidup butuh roh. Bukan Seperti loh Bang misalnya, Juma. tadi Ibu mengakui malaikat Tuhan malah Elohim. Malaikat Tuhan bukan Elohim.
Oke, udara Tuhan bukan Tuhan. Bait Elohim, bait ini bukan Tuhan. Roh Elohim berarti roh ini juga bukan Tuhan. Contoh Bang Juma, Quran surat 21 Al-Anbiya 91. Ingatlah kisah seorang perempuan, kehormatannya Maryam, lalu kami tiupkan roh kami dalam roh Allah dan kami jadikan anaknya tanda kuasa bagi semesta alam. Berarti roh itu roh Allah. Betul, Iya, ciptaan. betul. Jadi semua roh yang ada pada diri manusia itu roh Allah semua, nggak ada roh hantu. Memang. Bukan roh ciptaan manusia. Zakaria 12 nomor 1, Tuhan menciptakan seluruh roh yang ada pada diri manusia. Yesus manusia kan? Di bumi, ya, datang ke bumi sebagai manusia. Berarti rohnya adalah roh ciptaan, tubuhnya adalah tubuh ciptaan. Lalu apanya yang bukan ciptaan pada diri Yesus? Tuhannya yang di langit. Beda, salah. Alamak. Kalau Yesus yang keluar dari Bapa itu, firmannya Elohim itu menjadi manusia, itulah Yesus. Beda dengan kita manusia. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini semua keluar dari mulut Tuhan. Tak ada yang tidak ada. Tidak ada yang keluar yang bukan berasal dari Tuhan. Semuanya. Beda Bang Mazmur Juma. 33 nomor 9. Yesaya 55 nomor 11. Tuhan hanya memberi perintah, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi Allah memberi perintah maka semuanya ada. Ayo. Ada yang bukan berasal dari Tuhan. Kenapa? Ada yang bukan berasal dari Tuhan. Apa yang bukan berasal dari Tuhan? Yesus sendiri yang ngomong. Karena engkau berasal dari bawah, engkau tidak mengerti bahasaku. Terus Yesus berasal dari mana? Dari atas. Dari atas. Berarti kalau dia punya sumber, berarti dia ini bukan sumber. Sorry, Yohanes 8:42. Yohanes 8:42. Aku datang ke atas muka bumi bukan atas kehendakku. Berarti bukan dia sang maha berkehendak. Sementara yang dikatakan Tuhan, dia maha berkehendak. Yesus tidak. Berarti dia ciptaan. Aku datang bukan atas kehendakku. Kalau dia adalah Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia, maka dia akan mengatakan aku datang atas kehendakku sendiri. Faktanya aku datang bukan atas kehendakku, berarti dia ciptaan. Bang Juma. Sesuai yang aku katakan tadi, ciptaannya itu tubuhnya. Iya. Di dalam kitab Henok. Iya, Ada. tubuhnya ciptaan itu. Iya. Nah, tapi isinya Isinya dari apa? Elohim Isinya sendiri. gimana? Kitabnya orang Yahudi Anda baca, benarkah manusia, Bentar, benarkah saya Tuhan mau tahu akan yang sabar dulu. ini. Benarkah Tuhan akan datang ke atas muka bumi? Dia bersama manusia. Sesungguhnya langit, bahkan langit yang menaungi seluruh langit pun tidak akan mampu memuat engkau. Kok tiba-tiba bisa memuat tubuhnya Yesus? Kok tiba-tiba bisa memuat Tuhan? Nah, ya itulah. Oleh karena itu dia turun harus berwujud manusia. Iya. Katanya tadi wujudnya itu bukan Tuhan. Bang Juma, tunggu dulu. sih? Bang Juma, sesuai dengan dalil. Gimana sih? Bang Juma, Katanya daging ini bukan Tuhan. Dengar dulu. Isinya Iya. aja yang Tuhan. Bang Juma ini dalil ya Bang Juma. Tunggu sabar. Bagaimana mungkin kemudian isinya tubuh Yesus itu Tuhan? Sementara Tuhan sendiri mengatakan langit, bahkan langit yang menyelimuti seluruh langit pun tidak dapat memuat Tuhan. Bagaimana tubuh kecil Yesus itu bisa memuat Tuhan? Bang Juma, Makanya harus melalui proses proses Iya. kelahiran, nggak langsung turun dari langit. dengar dek, 1 Oh, lama. Tesalonika, Ini ajaran Bang dewa Juma, 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab Apa itu? pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Siapa yang turun Bang Juma? Kan tadi Yesus sudah dibahas. Yesus kan? Tuhanlah itu. Dengar, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Tuhan. Tadi kan sudah dibahas itu. Utusan Tuhan, menurut Yesus dalam Yohanes 10, nomor 34, 35, 36, bukankah tertulis dalam kitab Tauratmu, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Tuhan. Nah, gimana Bukan tuh? Bang Juma. Ya, Sekarang Nabi kita Musa juga adalah Tuhan. Oh, Harun tidak. adalah nabi, nabinya. Loh, Hakim-hakim juga Tuhan. hakim-hakim juga Tuhan. Tidak, Malaikat juga mereka itu Karena mereka utusan. adalah penyampai firman. Mereka hanya Firman. penyampai itu Bang Juma, hanya utusan bukan Tuhan. Tetapi kalau Yesus ada datanya, Yesus ada datanya di 1 Tesalonika 4 ayat 16. Tuhan dari mana sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Siapa yang turun dari surga kelak? Tuhan Yesus kan? Nggak ada nabi-nabi yang lain, nggak ada Tuhan Musa, nggak ada Tuhan Abraham. Mana dalilnya?
Mana ada dalilnya? akan turun. Ada Mana akan dalilnya? turun. Buka di dalam Coba kitab dulu terakhir. dalilnya. Ya. Ah, berapa? Pada akhir zaman nanti akan datang siapa? Elia. Elia. Ah? Elia akan datang. Loh, Mana ada datang si Elia? Jangan kita merayakan, Elia akan datang loh. Oh, penyesat. tanya nih, tanya temanmu yang Kristen ini. Kalau nggak percaya, tanya dia. Kasih Dia dalilnya, Mesianis, dia Ki. tahu. Mana dalilnya akan datang Elia? Hanya kalau ada Yesus. Hanya Yesus. Kalau ada kau push up ya. Push up. Push up ya. Push up ya. Oke. 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 Tapi Nah, hari kita akhir tahu. ya. Maliaki 3. Bang Billy, Tunggu dulu. aku mau nanya, Ya. udah Omer belum? Belum dong. Nanti Omer kan nanti jam 5:30 gitulah. Tunggu matahari terbenam. Iya, ini Omer udah keberapa sih? Nggak boleh. Halakahnya nggak boleh menyebutkan Omer yang hari ini. Bolehnya yang kemarin. Oh gitu. Iya. Ya, jadi yang kemarin yang berapa? Yang kemarin itu 6. Oh iya betul. Ya. Mana dalilnya? Udah nanti kita lanjut aja di jam 8 aja ya. Aduh, janganlah. Di sini udah mau maghrib, aku ada kerjaan, handphonenya juga mau aku gunakan ini. Baru 5 kali menit ini lagi. kan? Dalilnya dulu, Akhi. Ya. Bukan yang di Maliaki 4 itu ya? Iya betul itu betul ya. Apa isinya? Maliaki 4. Push up dulu, push up ya. Kau push up ya. Kau berjanji. Baca dulu. Pak Sadri biarin aja aku moderatorkan. Maliaki 4. Ayat berapa, Billy? 46. Ayat 5. Jadi Iya. ada yang datang, bukan 5 itu sampai aja yang 6. datang. Iya. Akhir zaman loh, Billy. Akhir zaman. Iya kau baca dong. Aduh. Oh, sorry. Baca. Bacalah dulu. Kau yang dapat duluan baca dong. Ya kau push up ya. Guys ke bawah. Dia udah jadi push up. Mana? Sesungguhnya, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu. Bukan datang akhir zaman. Penipu kau, Billy. Penipu kau. Menjelang datangnya. Kau pusat, Billy. Kau pusat. Menjelang datangnya hari Ada. Tuhan Hari yang besar Tuhan. dan dahsyat itu. Tunggu dulu. Maliaki. push up. Maliaki 4 ayat 5. Tunggu dulu. Hari Tuhan. Bahwa Bang Juma paling bisa dipotong dulu yang belakangnya baru habis itu dikasih tahu. lah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Hores. Bukannya Maliaki 4 ayat 5. Ayat 5. Enggaknya ayat 5. Tunggu ayat 4-nya dulu. Iya. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan. Hari Tuhan yang datang menjelang hari Tuhan. Bukan Tuhan si Elia. Salah. Silakan kamera pusat. Tunggu dulu si Billy. Yang ku bilang tadi, siapa Tuhan itu? Billy, Bang Juma. Emangnya Elia di sini dikatakan Tuhan, Bang Juma? Ya memang yang datang itu Menjelang bukan hari Tuhan, kalian aja yang mengatakan Tuhan datang. Tidak ada itu. Tidak ada itu Tuhan kalian datang. kalah. Kau pusat, Abang Juma juga pusat. Soalnya Elia bukan Tuhan. Elia hanya apa? Yang datang memang bukan Tuhan, yang datang itu utusan Tuhan. Tidak, ini sendiri. 1 Tesalonika 4. Dengar Bang Juma. Kenapa dari suratnya Tunggu. Paulus? Ya, Paulus itu kan Rasul Yesus. Harus didengarkan dong. Mengapa kalian hanya percaya kepada sana, Ibu. Rasul Paulus nggak kalian percaya? 1 Tesalonika itu surat Paulus untuk siapa? Iya. Untuk siapa? Ya untuk pada saat siapa? itu dikatakannya dan akan datang Tuhan sendiri akan datang katanya. Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kalau yang tadi si Elia akan diutus sebagai utusan saja, dia datang bukan sebagai Tuhan. Yang kita ceritakan Tuhan siapa yang datang? Hanya Tuhan Yesus. Ibu Itulah cerita Darni, kita Dabah. Ibu Darni, Ya. surat Tesalonika itu surat Paulus untuk orang-orang yang ada di Turki. Iya. Ya bukan untuk Bu Darni, jangan baca di sini. Kenapa enggak untuk Bu Darni? Ini kan untuk seluruh umat ini. Bukan untuk orang yang ada di Turki sana.
dari Paulus Silwanus dari Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika. Yang Dan- di dalam Tuhan Bapa dan di dalam Tuhan Yesus, kasih karunia damai sejahtera menyertai kamu. Ini kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang ada di Turki. Bang Juma, makanya dikatakan Yesus, pergilah ke seluruh bangsa, ajarlah mereka, mengajarkan ini, mengatakan nanti Yesus mau datang, dikatakanlah kayak orang Batak, Bu Darni. Yang jelas datang nanti adalah Nabi Elia. Tidak, yang datang Tuhan Yesus. Aduh, pusat kalian dua, Ini kita Maliaki yang menceritakan loh. Iya. Tadi kan kau bilang, tadi kan bilang tidak ada yang datang kecuali Tuhan Yesus, tidak ada yang datang selain Tuhan. Nah, ada Tuhan, orangnya Elia Tuhan rupanya dikatakan waktu kalaupun datang. Kau kan bilang tadi tidak ada yang datang dari zaman kecuali Tuhanmu itu. Datang, yang datang dari zaman. bukan Tuhannya maksudnya. Kalau sekarang jawab pertanyaan saya. Ya. Ini yang namanya Elia akan datang nggak di akhir zaman? Datang pun di akhir zaman tidak sebagai Tuhan, dia sebagai utusan nabi, dia nabi. Kalau kau Kristen tulen, kau pusat. Karena kau bukan udah salah, bukan itu tadi perjanjian kita. Siapa Tuhan yang datang? Hanya Tuhan Yesus yang datang. Tetapi malaikat juga datang turun. Tunggu, malaikat pun turun nanti. Tidak ada yang di akhir zaman yang datang kecuali Tuhan Yesus. Iya, maksudnya adakah Tuhan yang lain? Maksudnya gini, Billy. Nanti kau kubikinkan Viti habis ini, bikin suara kau di depan tadi. Buat kau. Yang jelas Bang Billy, Tuhan yang datang hanya Tuhan Yesus, bukan Tuhan Elia. Elia bukan Tuhan, dia hanya beserta ikut di situ karena dia adalah yang kudus, dan malaikat-malaikat juga kudus akan mewakili kedatangan Yesus gitu. Berarti kau nggak tahu kan ayat ini? Kau nggak tahu ayat ini? Tahu ayat ini. Kalau kau tahu, kau nggak akan ngomong begitu. Bukan, dia kan bukan Tuhan kan. Aku tadi bilang Tuhan yang datang hanya Tuhan Yesus. Kan betul. Ada rupanya Tuhan yang lain. Tidak ada yang datang selain daripada Tuhan Yesus. Nah, nanti kita putar nanti. Aku bilang, ada yang datang namanya Elia. Betul itu Bang Billy, itu tadi tantangan Bu Darni itu tidak ada yang datang kecuali Tuhan, makanya dibuktikan bukan Tuhan pun akan datang. Iya, maksudnya Tuhan, lupa, Bu Darni, Tuhan yang datang. Iya, aku tahu maksud kalian itu. Sedangkan malaikat kan nggak Tuhan. Mereka juga beserta dengan malaikat juga beserta dengan Yesus akan turun ke bumi, besertalah dengan nabi-nabi yang lain yang mulia-mulia itu. Bu Darni, ya, sekarang yang akan datang itu menurut pengakuan Yesus itu siapa? Yang akan datang menurut pengakuan Yesus itulah Tuhan Yesus, yang Tuhan sendiri yang datang. Tuhan Yesus. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di dalam tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Yang akan datang di situ pengakuan Yesus siapa? Aku kan mengikut Yesus, aku juga datang nanti mengadili manusia. Pengakuan Yesus di situ sebagai apa? Anak manusia itu kan gelarnya. Anak manusia itu gelar loh. Anak manusia, pengakuan Yesus itu sebagai anak manusia yang akan datang. Di situ kesalahan kalian, makanya kalian jadi tersesat. Pengakuan Yesus. Iya, pengakuan Yesus memang dia dikatakan di situ anak manusia karena dia waktu di bumi ini datangnya melalui anak manusia, anak darah. Jadi Ustaz Salih, Bu Darni, saya mau pulang, jadi handphonenya mau saya bawa kayak gitu. Mau nggak mau kita harus akhiri live-nya. Terus handphonenya mau datang jam 8 ya, jam 8 next episode sama Bang Billy dan juga Haim. Pas lagi seru-serunya soalnya. Salam kenal Haim Yuel. Ya Bu Darni, silakan open cam, kita tutup up-nya. Enggak. Elia bukan Tuhan. Elia bukan Tuhan. Enggak mau open cam. Tuhan hanya Yesus. Enggak. Sudah dikalah tadi sudah. Kau nipu, kau parah kau. Nipu kau. Enggak. Bukan. Enggak mau. Udah bubarkan. Nanti jam 8 datang lagi ya Bu Darni, atau kalau kalah nanti jangan lupa siapkan lumpur. Kalau siapkan lumpur. Untuk apa lumpur? Bagi nomor. Kau lihat di bawah netizen minta kau push up tuh. Oh, aku nggak salah kok. Orang Elia nggak Tuhan.
Bunda blokir, silakan dibantu ditutup, Bunda. Tutuplah ya. Oke, teman-teman yang di bawah yang 2000 dan yang ada di Komal, terima kasih atas kehadiran kalian. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih karena kita sudah menyaksikan ya bagaimana Bu Darni tadi berdiskusi. Walaupun kita sedikit kecewa ya, kecewa karena tidak melihat Bu Darni push up. Kecewa banget ya, Bu Darni tidak menepatin janjinya. Jadi nanti Bu Darni kalau naik tolong jangan kecewakan kami lagi, jangan kecewakan penonton lagi ya Bu Darni ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu nanti di habis kisah di room sahabat Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Billy. Waalaikumsalam warahmatullahi. Senang kali kau pilih aku pusat ya, kau siksa aku ya. Ya, buat teman-teman yang lain yang ingin mendukung ngefans sama Bang Juman, jangan lupa di follow untuk subscribe akun YouTube-nya Bang Zuma ya, Zulkif